Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kita di ibadah sekolah minggu hari ini. Ada kakak Noventi, ada Bang Niko, ada Bang Rifai, juga ada loh Bang Martua di belakang kamera. Tapi kakak nggak cuma sendiri, kakak ditemani sama kakak yang lain. Tapi mana ya? Kita panggil yuk adik-adik. Kakak sekolah minggu. Halo adik-adik. Nah, yang ini Kakak Riamin. Kalau ini namanya Kakak Meli. Halo adik-adik. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Tapi apa kabarnya nih adik-adik yang di rumah? Ayo Kakak Meli tanya dulu adik kita di rumah. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Ya, pasti adik-adik merasa bersukacita hari ini karena adik-adik pasti dengan semangat untuk beribadah pada minggu ini. Kakak, kayaknya adik-adik kita sudah siap nih memuji Tuhan hari ini. Betul Kak? Oke, kalau begitu adik-adik, sekarang ambil sikap yang baik, siapkan Alkitabnya, persembahannya, dan buku catatannya. Oke Kakak, siap pasti mereka. Oke adik-adik, kita mau bernyanyi. Kalau kakak panggil nanti Laskar Kristus, adik-adik berdiri ya. Kita bernyanyi Tuhan Yesus baik. Laskar Kristus, yeay! Bang. Berdoa, tutup mata dan ikuti Kakak Riamin ya. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Hari ini kami penuh sukacita
Hari ini kami penuh sukacita, beribadah, memuji Tuhan, walau dalam online. Kami boleh bersungguh-sungguh Tuhan, untuk mengikuti ibadah ini dengan serius dan dengan tertib. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini Tuhan berkati kami dengan kesehatan dan sukacita. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan telah berkati Papa Mama kami sehingga bisa mengingatkan kami untuk tetap boleh beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan kakak-kakak sekolah minggu agar tetap semangat dalam membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dalam mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa di dalam nama anakmu Tuhan Yesus. Amin. Aku hari ini sedih banget. Suntuk banget. Aduh, kenapa sih Kak? Iya, terus aku mau ngadu sama siapa ya suntukku ini ya? Kalau aku ngadu sama mami aku Kakak, lebih enak cuma sama mami. Nggak enakan temen-temen ya? Kalau nggak Noventi? Kalau aku biasanya ngadu sama opung aku. Padahal aku pernah ingat loh kakak sekolah minggu pernah mengajarkan kalau ada segala sesuatu yang ada sesak di hati kita datangnya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau sama Tuhan Yesus dia nggak menceritakan kejelekan kita, dia pasti menolong kita dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mau menceritakan yang lain. Oke, adik-adik, nanti kita bernyanyi bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong kita, diikuti dengan dengar dia panggil nama saya. Musik Bang. Dia berjanji akan kembali.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan hukum Taurat. Tapi kakak-kakak, adik-adik kita yang di rumah masih semangat gak ya? Coba kakak Rianin semangatin dulu adik-adik kita. Harus itu kakak, kita harus semangat. Tapi untuk menyemangati, kita membuat tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, musik Bang. Gunung yang tinggi, lembah yang dalam, melintasi padamu, hijau terang, Yesus besertaku. Terbang, terbang, luar angkasa, selang, 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 selang samudra, gayung, 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 sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di susah kau ada, di dukaku kau ada, karena engkau Yesus Tuhanku. Terbang, 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 luar angkasa, selang, 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 selang samudra, gayung, 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 rabun di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkau Yesus Tuhanku. Adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik sekolah minggu semuanya, hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini adalah dari titah yang ketiga. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah ketiga. Kita ketiga, Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, Karena Allah akan menghukum karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. orang yang menyalahgunakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke kakak Riamin sama kak Penti, tadi kita sudah mendaki gunung yang tinggi, sudah menyelam selam samudra. Waduh, pemandangan indah sekali ya kak ya. Iya, pemandangan yang indah ini ternyata semuanya itu karena kasih Yesus, Yesus, Kak. benar sekali. Dan kasihnya itu
mengalir. Nah, Kak Noventi, supaya adik merasakan kasih Yesus, boleh panggil dong. Adik-adik yang di rumah, kalau kakak bilang Laskar Kristus, semua bangkit berdiri ya. Laskar Kristus, yeay! Sabar. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan, tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hati kami untuk mendengar dan menghayati firman-Mu. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya, yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini adalah dari ayat bulanan untuk bulan Oktober, yaitu dari kitab Roma pasal 12 ayat 16. Kitab Roma pasal 12 ayat 16. Kita sama-sama membacanya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, tiba saatnya kita mau pengumuman adik-adik. Minggu depan kita masih ibadah online pada tanggal 18 Oktober 2020. Tapi jangan lupa adik-adik, kalau mau ibadah mandi dulu dan pakaian yang rapi. Lalu jangan lupa adik-adik, ditulis di bukunya bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3 dan inti khotbah adik-adik.
Kemudian adik-adik yang di rumah tetap jaga kesehatan ya, selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Oke, sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Dadah! Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Terima kasih. Go. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Oke. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Udah? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tak ada seorang
Oke adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dengan penuh sukacita, dengan semangat karena kasih Yesus begitu besar kepada kita, mengalir dan mengalir. Nah sekarang adik-adik boleh duduk yang manis dulu ya, lipat tangan dan perhatikan. Sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus ingat untuk bisa jawab pertanyaan nanti dari firman Tuhan ini. Oke, musik bang. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, sek, sek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, sek, sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, sek, sek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, sek, sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu semuanya. Sehatkah semua? Amang berpikir pasti begitu. Sehat semua, bersukacita bersama dengan keluarga di rumah, dimanapun berada, yang mengikuti ibadah Minggu untuk anak-anak sekolah Minggu dari HKBP Bojong Menteng. Tuhan Yesus memberkati. Baik, adik-adik sekolah Minggu semuanya yang bersukacita, yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini adalah dari kitab Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ke ayat 36. Lukas pasal 9 ayat 28 hingga ayat ke-36. Saya akan membacakannya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian,
datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu semuanya, tentu kalau kita mendengarkan tentang teks khotbah ini, bagaimana Yesus bersama dengan Elia dan Musa, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang 3 orang itu, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, tertidur, dan bagaimana ketika mereka terbangun melihat cahaya kemuliaan yang datang kepada mereka, dan murid begitu terpesona, begitu senang karena mereka merasakan indahnya kemuliaan yang dinampakkan oleh Yesus, Musa, dan Elia. Mereka senang sekali, mereka merasa berbahagia sekali, dan mereka mau sekiranya suasana seperti itu, suasana senang, suasana terang, suasana bahagia selalu dekat dengan mereka. Nah, adik-adik sekolah minggu, tentu kita juga seperti itu. Ada enggak dari kita yang pengen susah? Ada enggak yang dari kita maunya sedih-sedih saja? Tentu enggak ada. Semua pengen senang, dapat hadiah senang, dapat makanan yang enak senang, dapat uang jajan yang banyak senang. Pokoknya kita pengen senang, pengen bahagia, pengen bergembira. Ketika kita dikasihi orang tua kita, kita senang. Ketika orang tua kita menunjukkan kasihnya dengan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, kita juga senang. Coba sekali saja orang tua kita tidak menuruti apa yang kita mau, tidak memenuhi, tentu kita sepertinya dongkol, kecewa. Nah, tetapi Amang yakin semua orang tua kita pasti pengen anak-anaknya senang. Apapun yang kita minta, sampai bagaimanapun orang tua kita pasti memenuhinya. Supaya apa? Supaya anak-anaknya senang dan bersuka cita. Nah, dengan demikian kita juga pengen seperti itu terus. Kita pengen bagaimana kita senang, bagaimana kita berbahagia bersama dengan keluarga kita, bersama dengan bapak kita, mama, bersama dengan orang tua kita dan kakak adik kita. Nah, itulah yang dialami oleh para murid itu, Petrus, Yohanes, Yakobus. Mereka tidak ingin rasa senang itu berlalu. Mereka ingin selalu bersama dengan Yesus. Mereka ingin selalu bersama dengan kemuliaan yang dibawa oleh Yesus, bersama dengan Musa, bersama dengan Nabi Elia. Itu sebabnya mereka berkata, bagaimana kalau kami dirikan saja kemah di sini 3, 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Itu karena keinginan mereka supaya tetap selalu berada di dalam terang tersebut. Nah, adik-adik sekolah minggu semuanya,
Kita maunya seperti murid itu, rindu melihat kemuliaan Yesus. Kerinduan para murid untuk menikmati, merasakan hidup di dalam kemuliaan Yesus, hidup dekat bersama dengan Yesus, hidup berada bersama dengan Yesus dan kemuliaannya. Tentu kita semua pengen menikmati kemuliaan Tuhan Yesus. Tentu kita semua pengen dekat dengan Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya kita selalu setiap minggu bersama dengan Yesus melalui ibadah kita, melalui pujian kita, melalui mendengarkan khotbah atau renungan tentang Tuhan Yesus. Karena apa? Karena keinginan kita ingin dekat dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, tentu adik-adik senang dengan firman ini, karena kita diajak untuk selalu rindu dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Mari selalu rindu dengan itu. Mari selalu pengen dekat dengan Tuhan Yesus. Mari selalu pengen diterangi oleh kemuliaan Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi dari kakak-kakak guru sekolah minggu akan ada pertanyaan yang berkaitan dengan renungan ini, menikmati kemuliaan Tuhan Yesus. Amang berharap adik-adik sekolah minggu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu dengan baik. Nah, adik-adik sekolah minggu, itulah sukacita kita pada minggu ini. Kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk menikmati kemuliaan-Nya. Mari selalu rindu dekat dengan Tuhan Yesus. Mari selalu rindu melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Engkau memberikan firman-Mu bagaimana para murid Simon Petrus, Yakobus, Yohanes melihat kemuliaan Tuhan Yesus di atas gunung, dan bagaimana mereka mengungkapkan kerinduan mereka untuk selalu bersama menikmati, melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Ya Bapa, ajar kami anak-anak-Mu untuk rindu, ingin dekat, ingin melihat kemuliaan Tuhan Yesus di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih atas firman-Mu. Kiranya Tuhan selalu beserta dengan anak-anak-Mu sekolah minggu dimanapun mereka berada. Berkati mereka ya Bapa. Berkati juga para orang tua, berkati juga para guru sekolah minggu yang selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak-Mu sekolah minggu. Ya Bapa, ampunkan kami akan dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Ruth dan Tito, luar biasa sekali ya firman Tuhan hari ini. Iya Bu, betul sekali. Kami juga menyimak firman Tuhan hari ini. Berarti kalau Om nanya, kalian sudah bisa menjawab tentang firman Tuhan hari ini. Sudah bisa Bu. Baiklah, Om punya 4 pertanyaan tentang firman hari ini, tetapi Om yang menjawab ini adalah khusus adik-adik sekolah minggu di rumah. Wah, boleh tuh untuk menguji konsentrasi teman-teman yang di rumah. Betul. Tapi nanti aku coba bantu tebak. Ya, tapi jangan langsung disebutkan jawabannya ya. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah siapakah Yesus itu? Wah, mudah sekali pertanyaannya. Aku tahu jawabannya. Iya, aku juga tahu. Bagus, tapi ya di sekolah minggu nanti
yang jawab ya. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Siapakah yang diajak Yesus naik ke gunung untuk berdoa? Aku tahu. Hurufnya awalnya B dan Y. Wah, kamu benar sekali. Lanjut pertanyaannya. Saat Yesus sudah berada di atas gunung, siapakah dua orang yang berbicara kepada Yesus? Ini aku tahu. Huruf awalnya M dan E. Ya, betul. Kita lanjut ya, pertanyaan yang keempat. Apakah inti khotbah hari ini? Semua pertanyaannya sangat mudah. Iya, jawabannya sudah ada di dalam Alkitab. Maka teman-teman yang di rumah wajib ya dibaca nas firman Tuhan hari ini. Ya, benar sekali. Aku mau kasih tahu jawabannya ya. Jangan dulu. Ini harus dijawab oleh teman-teman dari sekolah minggu yang di rumah. Dan caranya adalah ambil kertas selembar dan tuliskan jawaban nomor 1 sampai 4. Ya, kemudian minta tolong sama mama dan papa, adik atau yang bersama dengan adik-adik difoto. Setelah itu kirim ke nomor yang di bawah ini. Bu, aku mau tanya, kalau teman sekolah minggu jawabannya benar, hadiahnya apa? Hadiahnya adalah fotonya akan dimasukkan ke dalam YouTube ibadah sekolah minggu minggu depan. Oke, siap Bu. Aku juga rekam. Oke, kami tunggu ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan dengan menyaksikan jawaban yang benar. Dadah. Adik-adik, nanti sesudah ada pertanyaan 1 sampai 4, dijawabnya ke kertas ya. Disiapkan dulu kertas seperti ini. Tulis nama, tulis jawaban, ditulis dengan spidol. Kertas, spidol, jawabnya seperti ini. Nanti dikirim, difoto ya. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Yuk kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu, kita angkat lagu pujian bagi Tuhan, bangkit serukan nama Yesus. Musik bang. Kita kuat
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih Oke, adik-adik yang di rumah, ibadah kita sudah selesai. Yuk kita sapa amang pendeta kita. Kita ucapkan selamat hari Minggu. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Amang. Selamat hari Minggu. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup